Halo, assalamualaikum. Hai sobat Romsin, jumpa lagi ya di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Baik sobat, jadi di kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan kembali sharing di seputaran dunia otomotif. Jadi beberapa hari lalu saya sudah mencari road course-nya dan ketemu. Cuman di sini saya sharing bagi sobat yang tidak memiliki waktu lebih untuk mencari road course. Jadi hanya mengenali dengan ciri-cirinya, nanti bisa langsung menganalisa atau menuju langsung, oh ini yang harus saya cek setelah melihat video ini gitu ya. Nah, jadi kendalanya begini. Jadi ini kendaraan baru parkir semalaman karena kan kita makainya baru kemarin dan ini di pagi hari. Kondisi masih di parking, kondisi tuas transmisi. Nah, ini nanti akan saya mundurkan. Kendalanya adalah saat mundur dari carport itu terdengar suara tek gitu. Jadi kayak sesuatu yang menahan si roda, dan itu terdengar itu hanya ada di sisi bagian sebelah kiri belakang di sana ya, belakang. Jadi kita harus agak jeli juga mendengarkan suaranya, apakah itu dua-duanya kiri dan kanan. Jadi goyangannya pun terasa sobat. Jadi kendalanya saat mundur tuh terdengar suara dek gitu. Nah, itu waktu saya cek ternyata benar, itu dari silinder brake-nya yang sebelah kiri belakang. Oke, saya akan perlihatkan ciri-cirinya seperti apa jika silindernya sudah bocor sealnya. Jadi ini bukan yang lengket karena setelah dicuci kita parkir lama di garasi terus kita mau keluar lengket brake-nya ya. Enggak sobat. Oke, baik sobat, jadi jika kita mengalami silinder brake-nya masalah, itu sudah kita dongkrak ya. Ini kita tunjukkan putarannya itu tidak smooth. Nahan dia, berat. Berat. Jadi ini sudah pasti, padahal ini tuas handrem udah kita off kan, dan posisi switch untuk transmisi itu sudah kita taruh di N. Ini kita lihatkan ya. Tuas handrem sudah kembali ke off dan posisi tuas sudah di netral, tidak di parking. Namun ban nggak mau berputar, lancar maksudnya ya, nahan dia, berat. Nah, ini sudah ketahuan bahwa problemnya adalah di kampas remnya, dia tidak bisa kembali ke posisi semula sehingga dia masih menggencet si brake drumnya atau tromol. Kita akan buka dulu. Setelah kita buka bannya, nanti kita kasih jack stand biar lebih aman dan kita buka mekanismenya. Oke, ikut videonya. Oke sobat, jadi jack stand sudah kita posisikan di tempat yang aman supaya menjadi safety, dongkrak jika ada bermasalah. Selanjutnya kita buka brake drum ya, atau si tromolnya ya. Waduh, kampasnya sampai lepas guys. Aduh. Padahal ini kampas original loh ini.
Ciao. Berarti yang sumber dia lengket jedak-jeduknya itu dari sini sobat. Berbahaya sekali ya, untung ketahuan ini, langsung kita bongkar. Oke, kita nih penyebabnya dari sini sobat. Ini kan bocor tuh, itu minyak rem ke bawah semua itu, makanya dia sampai berkarat seperti ini. Oke, kita bersihkan dahulu, nanti baru kita cek ya. Oke sobat, jadi niatnya kita hanya mau ganti silindernya, silinder brake-nya, tapi malah kampasnya bermasalah. Jadi kita akan bongkar dulu ya. Kita akan bongkar kampas dulu total, kita bersihin aja semuanya dulu total juga. Dulu juga saya pernah sharing ini masalah bongkar kampas, jadi hari ini saya tidak akan videokan ya, agar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi nanti bagi sobat yang ingin melihat cara bongkar pasang kampasnya bisa cek di video. Oke baik sobat, jadi karena nanti silinder brake-nya akan saya ganti, jadi ini sekalian mau bebersih biar semuanya terbuka. Saya akan buka dulu ya. Jadi ada, sebentar saya nyalakan flash dahulu. Nah, di sini terlihat ya. Nah, ini nanti pakai kunci 10 saya buka, baru nanti di sininya juga ada 2 baut pengunci silinder brake-nya. Nanti akan saya buka juga. Jadi nanti terbuka semuanya. Oke sobat. Oke sobat, jadi silinder brake-nya sudah terbuka. Jadi ini dia barangnya. Ini sudah bocor ke sini dia. Udah bocor. Jadi ketahuannya tuh diputar rodanya berat. Saat di handbrake kita keluar mau dari parkiran itu dia kayak ngehentak cedek gitu. Itu pun hanya di satu sisi ya. Jadi tidak di samping kiri maupun kanan dua-duanya gitu, enggak, cuman dia di satu sisi aja. Oke ya, nih sampai si brake padnya aja lepas sobat, luar biasa. Jadi ini paketnya sudah tiba, saya kemarin beli online, ini sudah datang, kita akan cek. Jadi ini dari toko spare part langganan saya. Nanti jika ada sobat yang hendak menanyakan link pembelian di mana om, boleh nanti saya sematkan di kolom komentar maupun di deskripsi video, nanti ada ya. Bentar, kita buka dulu. Saya pakai brand Sanico, jadi ini Taiwan punya. Informasi dari sellernya ini rekomend ya. Jadi ini sebelah kiri, kalau sebelah kiri itu dia ada nepelnya. Kita cek 47560 BZ010 silinder 25ZA 1 piece made in Taiwan Sanico. Kita cek ya apakah sama atau tidak. Nah ini dia bentuknya sobat, sama ya. Jadi di sisi sebelah sini kemasannya sangat bagus sekali. Jadi di sini ada warning, improper installation or handling may cause severe damage and accident, use only .3 or .4 brake fluid ya. Jadi minyak remnya usahakan pakai .3 atau .4. Kita akan samakan dahulu sekilas. Sama ya. Sama dan bagus, itunya juga tebel sama. Oke cakep, harganya nggak mahal-mahal banget sobat, cuman ini nanti juga akan saya servis sealnya, jadi nanti ini buat saya spare. Kalau ini mah original nih, Akebono, rubbernya doang aja sudah Akebono.
Kalau yang Sanico tuh dia ya rubber seal biasa ya, tapi nggak masalah. Ini nanti kita perbaikin dan ini yang akan kita pasang. Kita cleaning dahulu ya sobat ya. Oke baik sobat, jadi kita pasang yang Sanico. Yang lamanya kita pakai buat spare. Oke, kita kencangkan dahulu. Supaya olinya nggak tumpah juga ya sobat ya. Nanti baru kita pasang bor. Oke, sudah, baru kita pasang 2 baut pengunci silindernya. Setelah oke, baru kita kencangkan maksimal. Oke, sudah kuat. Oke baik sobat, jadi yang tadi kampasnya terkelupas, alhamdulillahnya saya masih punya bekasan ganti yang dulu yang belum terlalu habis, jadi nanti saya pakai ini ya. Oke, langsung aja kita pasang sobat. Oke baik sobat, jadi semuanya silinder brake-nya sudah terpasang dengan baik. Ini ada celah karena belum kita pompa ya, kita bleeding, kita buang anginnya, jadi pistonnya belum menempel ke brake pad-nya. Pastikan sebelum kita setting semuanya sudah terpasang dengan baik. Pengunci klipnya sudah melintang dengan baik, pegas-pegas sudah sesuai dengan tempatnya. Di situ ada gearnya untuk adjuster handbrake, jadi pastikan tidak terhalang dengan pegas. Lalu bagian bawah pegas terpasang, brake padnya masuk ke dalam alur, masuk semua ya, aman. Nah setelah aman baru kita bisa masuk ke proses bleeding. Jadi di sistem ini si nipple yang dari saluran untuk minyak rem sudah saya pasang suplainya. Nah dibuangnya saya koneksikan dengan selang, jadi nanti bleedingnya kita nggak yang pompa-pompa terus gitu, nggak, kita injek normal aja sampai benar-benar nanti angin atau udara yang terjebak di dalam sistem jaringan rem ini nanti terbuang. Kalau ada angin biasanya nanti dia duduk bergelembung dia gitu ya. Oke, saya pasang brake drum dulu. Nanti seandainya emang kurang lebar, nanti kita akan setel manual dulu. Jika sudah, meskipun sewajarnya, kalau yang sistem ini sudah auto, jadi kita setting dari handbrake aja, nanti dia udah auto adjuster sendiri antara gap dari brake pad dengan brake drum atau tromol. Oke sobat ya, saya pasang dulu. Oke, kita pasang dulu. Kita putar. Oke, ini sedikit mengerem, kita pastiin dulu celah yang paling aman. Kita cari dulu.
Oke, sudah cukup baik. Selanjutnya kita akan langsung bleeding, proses bleeding ya. Saya nyalakan dulu mesinnya. Baik sobat, jadi ini bukan dalam kondisi tuas transmisi masuk ya, ini netral. Jadi netral kalau kondisi ban tidak menempel di lantai, dia akan berputar. Nah, ini yang kiri nggak berputar ya, karena ada putaran dari diferensialnya. Oke, nanti akan langsung kita proses bleeding. Yo, injak terus dulu, pompa, injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas, injak, tahan ya. Ojo dilepas, tahan terus. Oke, pompa lagi, lepas, injak, lepas, injak, lepas, injek, lepas, injek, lepas, injek, tahan ya. Oke, tahan. Yo, pompa lagi, injek, lepas, 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 injek, tahan. Lagi, pompa lagi, injek, lepas, injek, lepas, injek, tahan. Yo, pompa lagi. Oke, baik sobat, jadi di sini fungsi selang ini adalah untuk mencegah jika kita ada gelumbung atau kita di sana waktu mompanya, waktu proses bleeding itu terangkat lagi, dia tuh vakumnya tuh vakum fluidanya, jadi tidak memvakum angin. Karena kalau nanti yang ke vakum angin tanpa ada bantuan selang, itu nanti dia akan ngempos lagi pompanya atau pedal itu ngempos. Jadi difungsikan selang ini supaya kita menjaga tidak ada udara yang tersedot lagi ke dalam. Namun di banyak bengkel ada juga yang dia memakai proses vakum menggunakan spet suntikan ya, langsung di vakum selang, kasih spet di vakum gitu. Beda bengkel, intinya beda cara, namun tujuannya sama, untuk menghilangkan udara yang ada di sistem pengereman. Sekali lagi, lepas rem, lepas rem, lepas rem, tahan. Oke. Yo, pompa lagi, terus, oke, wes, yes, oke, paten nih weh. Oke sobat, jadi prosesnya sudah selesai. Jadi minyak rem yang ada di sini bisa nggak berceceran dan kita bisa masukkan lagi ke tabung dan kita buang sewajarnya ya, jadi nggak merusak lantai. Oke, kita buka dulu semuanya. Oke baik sobat, jadi setelah proses bleedingnya selesai atau pembuangan udara di jaringan pengereman, ini kita buka. Nah, bisa sobat lihat ya, jadi si pistonnya untuk si silinder itu semuanya udah nempel ke base nya brake pad. Ini udah nempel ya, kalau di awal tadi kan belum. Ini saya dekatkan, semuanya nempel, jadi udah nggak ada celah. Jadi saat pengereman semuanya langsung mengembang dengan seimbang dan tidak ada kebocoran ya, bisa sobat lihat ya. Tadi sudah kita bleeding beberapa kali proses, lebih dari 5, tidak ada yang bocor.
berarti bisa dikategorikan sistem pengeremannya sudah normal kembali. Oke, langsung aja kita pasang lagi. Ini saya buka buat trackernya, kontraboltnya, baru nanti saya buka selang dan pasang ban. Oke, sudah. Misi selesai. Ini beratnya karena tertahan di diferensial di gardan. Beda kalau aspolos seperti roda depan ya. Karena ini seperti menahan. Itu karena ada beban dari diferensial atau gardan. Oke sobat, jadi itulah tadi penggantian silinder brake dari Sanico. Jadi ini Taiwan punya. Jika ada yang ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar mengenai link maupun cara pemasangan ataupun hal-hal yang mengenai dengan penggantian silinder ini tadi ya. Oke, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.